Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Yolani, NPM 201000109 dari kelas D, mata kuliah Hukum Dagang. Dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai Incoterm. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang. Yang pertama, mengenai definisi Incoterm. Incoterms adalah seperangkat definisi yang diakui secara universal mengenai persyaratan dalam transaksi internasional yang dibuat oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Tujuan diterbitkannya Incoterm ini untuk menjelaskan hak dan kewajiban kepada pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul, dan penanganan resiko bila terjadi perubahan kondisi yang terjadi akibat dari proses pengiriman. Kemudian tujuannya juga untuk menciptakan seperangkat peraturan internasional agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang umum dipergunakan dalam perdagangan internasional, supaya tidak terjadi misinterpretasi di negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu, International Chamber of Commerce atau ICC menerbitkan Intercoms pertama pada tahun 1953, 1967, 1980, 1990, tahun 2000, dan 2010. Selanjutnya, alasan menggunakan Incoterm. Incoterm bukan satu-satunya referensi mengenai syarat penyerahan barang dan yang dapat dipakai oleh praktisi perdagangan. Namun, Incoterm ini secara de facto telah diakui oleh pemerintah, otoritas hukum, dan para pelaku perdagangan hampir di semua negara yang ada di dunia. Incoterm telah dipakai sebagai rujukan utama bagi penafsiran istilah perdagangan umum yang dipakai oleh perdagangan di dunia atau di luar negeri. Selanjutnya, ada petunjuk umum dalam penggunaan Incoterms. Yang pertama itu, Incoterms tidak menentukan secara langsung kapan pembayaran dilaksanakan dan di titik mana pemilik barang beralih dari penjual ke pihak pembeli. Hal ini cukup disepakati dalam sales contract. Kemudian yang kedua, bila kontrak menyebutkan berdasarkan Incoterms, maka pihak yang terkait dapat mencantumkan variasi atau tambahan sesuai dengan kepentingan perdagangan. Yang ketiga, ada referensi pada Incoterms tidak cukup kuat untuk mengikat secara hukum kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak penjualan. Pembatalan kontrak dan kesulitan dalam pengiriman dapat dikesampingkan dari Incoterms. Yang keempat, kontrak jual beli tidak mutlak harus menggunakan Incoterms yang tertera dalam kontrak jual beli. Bank hanya membayar berdasarkan dokumen yang tertera dalam LC atau Bank Paid Again dokumen. Yang kelima, bila eksim berdasarkan izin pemerintah, maka kontrak jual beli harus dibuat berdasarkan persyaratan yang berlaku. Yang keenam, Incoterms hanya berlaku terhadap hubungan antara seller dan buyer dan tidak mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ketentuan-ketentuan dalam Incoterm. Yang pertama, menyelesaikan transaksi internasional berupa barang yang berwujud atau tangible, tidak termasuk transaksi barang yang tidak berwujud, misalnya seperti transaksi perangkat lunak komputer, jasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menetapkan persyaratan transportasi dan penyerahan barang secara ringkas. Jenis transportasi yang digunakan untuk pengirim barang yang diekspor dapat berupa angkutan darat, yaitu kereta api atau truk, angkutan udara, dan angkutan laut. Yang ketiga, menunjukkan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak dagang yang berkaitan dengan pengiriman barang dalam kaitannya dengan yang pertama, waktu pengiriman barang, yang kedua, pengurusan formalitas perdagangan internasional, yang ketiga, menentukan jenis dan persyaratan pengangkutan barang ke tempat tujuan, yang keempat, persyaratan pengiriman dan bukti pengiriman, dan yang kelima, pembagian beban biaya pungutan di antara pihak yang bertransaksi.
Kemudian selanjutnya perbedaan Incoterm tahun 2000 dengan tahun 2010. Incoterm pada tahun 2000 terdiri dari 13 term, sedangkan pada tahun 2010 diperingkas menjadi 11 term, sehingga inilah terms yang tidak ada di tahun 2010 untuk membedakannya dengan yang di tahun 2000, yaitu pada DES atau Delivered Exit, kemudian DEX atau Delivered XY, dan bagi DAF dan DDU dijadikan satu dan diperingkas digantikan menjadi DAP atau Deliver at Place. Berikut ini ada term-term yang ada di dalam Incoterm pada tahun 2010, meliputi yang pertama, EXW, di mana pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang, baik itu di pabrik, gudang, atau kediaman penjual. Yang kedua ada FCA, di mana pihak penjual bertanggung jawab mengurus izin ekspor dan penyerahan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, FAS, di mana penjual menyerahkan barang di samping kapal pengangkut pada pelabuhan keberangkatan. Yang keempat ada FOB, di mana eksportir bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Yang kelima ada CFR, di mana penjual menanggung biaya kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tempat tujuan, namun tanggung jawabnya hanya sampai kapal berangkat dari pelabuhan tujuan. Yang keenam ada CIF, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang hingga melewati pagar kapal di pelabuhan keberangkatan. Dan si eksportir wajib membayar biaya tambahan, yaitu biaya asuransi pengiriman barang tersebut. Yang ketujuh ada CPT, di mana pihak penjual ini menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, namun tanggung jawabnya hanya sampai barang diserahkan kepada pihak pengangkut. Yang kedelapan ada CIP, sama seperti CPT, tetapi si eksportir ini membayar tambahan biaya asuransi untuk pengiriman barang. Yang kesembilan ada DAT, di mana eksportir berkewajiban menyerahkan barang terminal yang telah ditentukan di pelabuhan kedatangan. Yang ke-10 ada DAP, di mana pihak penjual ini berkewajiban untuk menyerahkan barang di tempat yang telah ditentukan di negara pembeli pada kondisi barang tersebut siap untuk dibongkar. Dan yang ke-11 ada DDP, di mana penyerahan barang dilakukan oleh pihak eksportir di tempat yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait. Semua biaya pungutan, dan resiko barang selama perjalanan menuju tempat tujuan merupakan tanggung jawab penjual atau eksportir. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut, baik dari tulisan atau dari ucapannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.